Bapak Ibu, hari ini tema khotbah saya bicara tentang relasi dengan Bapa. Ya, firman ini diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Isinya bicara tentang pola asuh orang tua pada anak, khususnya anak remaja. Ya, walaupun mungkin tidak semua datang ini remaja dan orang tua, tapi ada prinsip-prinsip relasi dengan Bapa di surga yang kita akan dapat hari ini. Mari kita baca bergantian lebih dahulu ayat-ayat ini. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Saya mulai ayat 41 ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah bersama. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercengalah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka di Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus berusia 12 tahun ya, dari kisah yang kita baca ini. Dalam budaya Yahudi, usia 12 tahun itu disebut anak Taurat ya, sebagai anak Taurat. Sesuai ketentuan, Yesus harus ikut dengan orang tuanya ke bait Allah. Jadi anak-anak Yahudi itu menginjak usia 12 tahun, mereka harus dibawa ke bait Allah ya. Karena untuk diuji jadi anak Taurat, sebelum usia 12 tahun mereka diasuh orang tuanya. Orang tuanya itu ngajarin firman Tuhan. Nah, pentingnya di sini persekutuan keluarga. Ngajarin firman Tuhan. Nah, sudah diajarin usia 12 tahun, diuji datang ke Yerusalem, ke kota besar, ke bait Allah. Nah, makanya Yesus ikut ya. Nah, setelah hari raya itu selesai, perayaan-perayaan selesai, tidak sadar mereka pulang, baru sadar di tengah jalan setelah 1 hari perjalanan, ternyata Yesus nggak ada gitu ya. Wah, panik. Maria dan Yusuf panik, dicari di seluruh rombongan. Karena itu rame dari Bethlehem datang ke Yerusalem, satu rombongan besar, dicari 1 harian juga nggak ketemu. Lalu mereka melanjutkan mungkin ketinggalan di Yerusalem. Maka mereka melanjutkan di Yerusalem. 3 hari kemudian akhirnya mereka menemukannya di bait Allah. Boleh? Sedang berada di tengah alim ulama. Yesus kelihatan sedang berdiskusi. Setelah apa yang terjadi, orang tua Yesus menemukan Yesus di bait suci. Dia menegur mereka, mengajak pulang kembali ke Nazaret. Yesus memberi jawab, "Mengapa kamu mencari aku?
Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Bapak Ibu, dari kisah ini kita akan belajar bagaimana pola asuh yang alkitabiah, khususnya kepada anak remaja kita, sehingga anak-anak kita bertumbuh besar, bertambah hikmat, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia seperti Tuhan Yesus. Di sini ada beberapa anak pemuda remaja. Pasti rindu ya, tumbuh besar, berhikmat, disukai Tuhan, dan disukai sesama. Amin. Anak-anak muda, amin. Sima, senang enggak tumbuh besar, berhikmat, disukai Tuhan, disukai sesama? Ada yang tumbuh besar, pinter, tapi nggak disukai orang. Kita nggak suka juga yang demikian. Kita mau jadi pribadi juga yang disukai orang, karena salah satu faktor kesuksesan itu relasi yang baik dengan sesama. Ya, banyak orang pinter-pinter, hebat-hebat, khususnya akhir-akhir ini, tapi nggak disukai orang. Yang repot lagi kalau nggak disukai Tuhan, karena tidak seiman, tidak beriman kepada Tuhan. Pinter, hebat, mungkin temannya juga banyak, tapi tidak percaya Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini, bagaimana kita sebagai anak muda bertumbuh besar, penuh hikmat, disukai Tuhan dan disukai sesama. Masa depan sukses dan jadi berkat. Ya, hidup kita jadi luar biasa. Nah, kita lihat pola asuh ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Orang tua, pedulilah dan berdoalah kepada Bapa. Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus dan menemukannya di bait Allah. Hal penting yang perlu direnungkan ya adalah kemauan mencari dari Maria dan Yusuf. Ini adalah rasa tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang takut kehilangan putranya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ya wajarlah orang tua khawatir lalu cari anaknya. Saya katakan sikap ini, sifat ini sekarang ini mulai luntur. Banyak orang tua nggak peduli anaknya ada di mana akhir-akhir ini. Ya, makanya diingatkan kembali, punyalah kepedulian dan berdoalah. Bukan hal aneh lagi begitu sibuknya orang tua mempercayakan anak-anaknya pada pengasuh. Bukan saya anti pengasuh, ya, tapi mereka ini cuma membantu. Tugas utama mengasuh anak-anak itu kita. Tetap harus ada tanggung jawab yang dikerjakan. Ya. Nah, saudara lihat, Yusuf dan Maria ini orang tua yang bertanggung jawab. Akhir-akhir ini kehadiran dan kebersamaan keluarga banyak ditinggalkan. Tapi kita melihat pola yang bagus dari Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria ini orang tua yang hadir dalam kehidupan anaknya. Mereka juga selalu berdoa hadir. Ya, waktu di Bethlehem bersama Yusuf dan Maria datang bersama untuk sensus. Lalu di sanalah Yesus lahir dan selalu bersama. Sampai waktu terjadi prahara, ketika Raja Herodes marah karena mendengar ada kelahiran sang juru selamat, mereka mengungsi ke Mesir bersama-sama. Ya, dan hari ini kita baca kisahnya. Dan ini setiap tahun mereka selalu bersama ke Yerusalem, bersama. Karena apa Bapak Ibu? Kehadiran orang tua itu sangat penting bagi pertumbuhan jiwa anak, khususnya di usia remaja. Ya. Nah, boleh kembali lagi? Klik. Orang tua peduli dan berdoa kepada Bapa. Selain daripada kepedulian orang tua terhadap anak yang ditunjukkan dengan kehadiran,
Kepedulian itu ditunjukkan juga dalam doa bagi anak kita. Saat orang tua berdoa bagi anak-anaknya, apa yang terjadi? Ia membawa mereka di hadirat Bapa lewat doanya. Saya mau tanya Bapak Ibu, dari kisah ini, musiknya disesuaikan sih, terlalu mengalun, ngantuk semua. Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, kapan Yesus ditemukan? Hari ketiga, di mana? Sedang apa orang tuanya? Oke, saya kasih dramanya sedikit ya. Ini ada penafsiran yang menarik menurut saya. Jadi, satu hari perjalanan pulang, mereka baru sadar, Yesus mana? Kok nggak ada? Wah, mereka sibuk cari. Waduh, kemana nih? Loh kok nggak ada? Udah dicari. Mungkin di kereta-kereta, oh dia main sama Tobias. Dicari di rombongannya Tobias, enggak ada. Oh, dia di rombongannya si Joshua. Wah, dicari di tempat Joshua, enggak ada. Oh, udah seharian panik. Akhirnya, waduh, jangan-jangan ketinggalan di Yerusalem nih. Ya sudah, kita ke Yerusalem balik lagi. Sehari perjalanan lagi. Sampai hari ketiga, muter-muter seluruh kota Yerusalem. Enggak ketemu juga. Lalu Maria bicara sama Yusuf. Sup, sudahlah, susah kita nyari. Kita berdoa aja deh. Sudah kemana-mana nggak ada jalan keluar. Nggak ketemu-ketemu. Ayo kita ke bait Allah, kita berdoa. Jadi kapan Yesus ditemukan? Saat orang tuanya mau berdoa. Datang ke bait Allah, masuk bait Allah, kok ada rame-rame. Waktu dideketin rame-rame, Yesus lagi bertanya jawab, lagi diskusi. Semua orang perhatiannya pada Yesus karena anak ini begitu cerdas. Ya. Tapi poinnya Bapak Ibu, waktu kita berdoa bagi anak-anak kita itu membawa anak-anak kita di hadirat Tuhan. Kalau saudara bawa anak-anakmu di hadirat Tuhan, Tuhan itu tahu nih anakmu ada di sini. Jadi mungkin kita gagal di tahap pertama, kurang peduli karena sibuk dan sebagainya. Idealnya orang tua hadir dalam kehidupan anak-anaknya, khususnya usia-usia remaja. Idealnya. Tapi seringkali itu terjadi kegagalan kita. Saya juga tumbuh dari keluarga yang bukan tidak lengkap karena papa saya bercerai dengan mama saya, tidak, bukan. Papa saya kerja di luar kota. Seminggu sekali, kalau normal, kadang-kadang kelewat 2 minggu baru pulang. Jadi saya kehilangan figur papa. Sehari-hari mama. Dan mama saya ini mama perkasa. Dosen Bapak Ibu. Jadi tapi jujur, figur papa gak ada bayangan. Tapi satu hal, mama saya itu selalu berdoa buat anak-anaknya. Satu demi satu didoakan. Sampai sekarang, tiap jam 12 malam doa sebut namanya satu-satu. Saya sudah jadi gembala, pendeta. Saya sering titip doa sama mama saya. Mah doa buat Dita, mah doa buat Nike. Saya sering titip. Dan itu yang mengcover anak-anak Tuhan itu ada di hadirat Tuhan, dipegang sama Tuhan. Kalau kita gagal kehadiran kita, sebisa-bisanya hadir ya. Tapi kalau gagal dalam kehadiran, jangan lupa berdoa. Bawa anak-anakmu dalam doa. Ya. Minta Tuhan cover, minta Tuhan sertai. Ya. Tumpang tangan. Doakan kalau bisa tumpang tangan. Saya ada kesaksian sedikit. Ya. Anak-anak saya ini sebisa-bisa waktu saya mengantar sekolah, mengantar kerja, saya doakan, saya tumpang tangan atas mereka. Dan iman percaya, berkat Tuhan menyertai. Puji Tuhan, anak-anak baik. Saya kesaksian,
agak beda Nike sama Dita. Dita kerja di Bogor waktu itu. Jadi jarang langsung kita bisa doakan tumpang tangan. Makanya Dita pergumulannya banyak. Tapi karena mamanya berdoa tiap hari, doa untuk pergaulannya, kami sempat mengalami prahara seperti Yusuf sama Maria dikejar-kejar tentara Romawi. Ya, kami pernah mengalami prahara dan membuat keluarga tercerai-berai dalam pengertian terpisah. Saya ada di Surabaya, saya ada di Purworejo, Jawa Tengah. Nike ketinggalan di Surabaya, Dita ada di Bandung. Ini usia-usia remaja semua. Sima aja yang ikut kami, masih SD. Tiap hari Bu Tasina berdoa nangisin anak-anaknya. Saya yakin gak cuma rindu, khawatir kayak Maria itu. Anakku gimana, anakku mungkin bukan anakku di mana, dia tahu anaknya di mana, tapi anakku bagaimana. Sampai Tuhan berkarya, kita kumpul semua di Jakarta, tapi Dita masih di Bogor. Kita dengar kena pergaulan yang gak bagus. Dia punya pacar beda agama, bukan masalah beda agamanya, tapi pergaulannya yang dugem, yang apa, aduh. Didoain terus sama mamanya. Ditengkingi saudara. Ditengkingi itu supaya putus, supaya selesai dengan pacarnya yang beda keyakinan, yang pergaulannya juga ini. Dan itu efektif. Tuhan bawa Dita balik. Dan sekarang kumpul satu rumah, satu kota. Saya lanjutkan yang berdoa tumpang tangan. Sampai Tuhan izinkan satu kantor dengan Nike. Tiap kali pulang, tiap kali berangkat kerja saya antar. Mau turun dari mobil saya tumpangin tangan, doain, Tuhan berkati. Tapi Roh Kudus bicara sama saya, enggak boleh gitu cara tumpangnya tangan. Maksudnya tangan kanan semua. Biasanya tuh Dita tangan kiri karena dia duduk di belakang, Nike tangan kanan karena dia duduk di depan. Ya. Tapi saya ditegur sama Tuhan. Makanya Nike diberkati terus, ditanda. Dita sulung tangan kanan, dua-duanya tangan kanan. Wah. Lalu saya doain satu-satu. Mulai hari itu, percaya saudara, Dita pun banyak ditolong Tuhan dan sekarang dia diberkati. Dari pekerjaannya, dari pergaulannya, dapat pacar yang seiman, yang cinta Tuhan, ya. Oh, ini kesaksian yang saya alami. Orang tua pedulilah, ya, jangan cuek-cuek. Kalau anakmu nggak ada bersama dengan saudara, tapi kalau kelewat pun perbaiki. Kalau nggak, mulailah dengan mendoakan mereka. Ya, kehilangan figur papa, kehilangan figur, memang itu sangat berbahaya, tapi masih ada jalan dengan berdoa. Oma doain anak-anaknya juga bisa, cucu-cucunya. Kalau orang tuanya nggak ada, oma doakan cucu-cucunya. Tumpangin tangan, jangan keliru tangan. Tangan kanan, berkati. Ya, saya pikir kenapa harus tangan kanan? Ada kisahnya. Ya, waktu Yakub mendoakan anak-anak Yusuf, salah tangan, dibenerin, tetap. Karena ternyata memang ada maksudnya Tuhan, yang dipilih itu yang bungsu. Ya, tapi prinsip itu saya pegang, berkati anak-anak kita dengan berkat sulung yang terbaik. Doakan. Ini yang pertama, ya, pola asuhnya yang pertama adalah orang tua pedulilah dan berdoalah pada Bapa bagi anak-anakmu. Ya, yang kedua Bapak Ibu, saya tidak panjangkan. Ya,
terhubunglah dengan Bapa. Nah, ini buat anak-anak. Perhatikan. Di budaya Yahudi, usia 12 adalah awal dari tradisi yang sangat penting menuju dewasa sebagai anak Taurat. Sekali lagi saya ulang. Yesus tahu kewajiban orang tuanya seharusnya membawa dia bertemu alim ulama di Bait Allah untuk disyahkan sebagai anak Taurat. Yang terjadi mungkin mereka lupa. Sudah selesai hari rayanya, Yesus belum dibawa ke Bait Allah untuk disyahkan sebagai anak Taurat. Maka Yesus tinggal di Bait Allah itu. Orang tuanya lupa tetap jalan. Saat orang tuanya mencari dan bertemu, ya, maka Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Seakan jawaban ini itu untuk mengingatkan orang tuanya. Kenapa cari aku? Kan harusnya aku ada di Bait Allah, di rumah Bapakku. Tapi di balik jawaban itu ada juga makna rohaninya. Anak-anak usia remaja, saudara harus terhubung dengan Bapak rohani, Bapak surgawi. Ya. Prinsip penting. Anak-anak usia remaja paling bagus ada di sekitar Bait Allah, dekat dengan Bapa, belajar firman Tuhan, dan aktif melayani. Kenapa Bapak Ibu? Karena usia remaja mulai startnya 12 tahun, itu usia yang paling aktif. Nah, kalau saya bilang istilahnya full power. Kalau nggak disalurkan di tempat dan momen yang tepat, salah, repot. Dan ini usia-usia menyusun karakter, usia-usia untuk membuat arahan, passion hidup. Ini usia ini. Maka yang paling tepat ada di Bait Allah, ada di gereja. Di sana, di Bait Allah, di gereja, saudara bisa beraktivitas. Ya, bukan cuma hadir ibadah begitu saja, enggak, tapi melayani, belajar firman. Ayo anak-anak, datang ke gereja. Ini gereja kita sewanya full day. 1 tahun full. Kalau nggak dipakai maksimal, rugi. Setiap hari saya cuma pakai untuk ngantor. Setiap hari ada sih yang datang konseling, tapi anak-anak mudanya masih kurang. Datang ke sini, latihan musik bersama, melayani bersama, apa saja. Kapan saya belajar organisasi? Saya belajar organisasi waktu saya pelayanan di usia remaja. Nggak cuma datang ibadah. Ada kegiatan apa saya ikut. Jadi panitia nggak dipilih pun saya bantu-bantu deh. Walaupun nggak dipilih saya bantu. Lama-lama karena sering bantu, tahun berikutnya dipilih. Saya ingat waktu masih SMA ada retreat. Saya bertumbuh di gereja, waktu remaja di gereja Bethel Tabernakel Alpha Omega, gereja GBT Alpha Omega Semarang. Gembalanya Bapak Timotius Subekti. Waktu itu ada retreat umum di Bandungan. Nah, kaum mudanya, pemimpinnya, kumpulin anak-anak mudanya, lalu bilang, pengurus dan aktivis, kita usahakan semua harus ikut retreat. Ini bagus, pembicaranya bagus, segala macam. Masalahnya, pendaftarannya mahal, 25.000, 4 hari, saudara. Zaman itu 25.000, gede banget. Dolar masih di bawah 2.000 kalau nggak salah. Ya, mahal banget. Lalu ketua pemudanya itu, kita bikin panitia khusus penggalangan dana. Siapa yang mau berangkat tapi nggak punya duit, tinggal. Waktu ibadah youth itu adalah tinggal sekitar 50 orang. Waduh, banyaknya. Tapi dibanding jemaat yang lain
nggak begitu banyak, jemaatnya 6 ribuan Bapak Ibu. Ya, 50 orang ini yang nggak punya duit. Yang ngumpul anak-anak muda, lalu dibikin panitia. Yuk kita galang dana. Ada ide nggak? Caranya gimana? Lalu kita bikin jual makanan, cateringan. Yang saya ceritakan bukan masalah cari duitnya, tapi saya belajar aktivitas di sana, berorganisasi dan sebagainya. Intinya selesai dikumpulkan dana, setelah 1 bulanan lebih kita cari dana, semua berangkat 50 orang itu. Tertutupi semua, nggak keluar uang sepeser pun. Bahkan dikasih uang saku, karena hasilnya lebih, masih dapat 10.000. Zaman itu banyak banget itu 10.000. Kayak mungkin sekarang 1 juta. Nah, anak 12 tahun ya sampai 20 tahun punya 1 juta kan keren ya. Wah, lalu berangkatnya ini. Saya bisa beli celana, bisa beli baju untuk retreat itu. Tapi saya belajar organisasi itu di mana? Di gereja. Ya, aktif, belajar bicara, belajar berkomunitas. Dan di gereja itu baiknya apa? Saudara salah nggak dimarahin, saudara salah nggak kena sanksi, dimaklumi, latih lagi. Jadi ini untuk anak-anak muda, Bapak Ibu yang punya anak, ayo dorong anak-anakmu. Yang terbaik usia anak-anak remaja adalah ada di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, belajar berorganisasi, belajar melayani, ya, beraktivitas bersama, berkomunitas. Boleh dimunculkan sekali lagi? Di gereja, orang tua, ya, prinsip penting anak-anak di usia remaja paling bagus ada sekitar baiklah. Dekat dengan Bapa, belajar firman Tuhan, aktif melayani. Lingkungan yang tepat untuk bertumbuh adalah di gereja, di hadirat Bapa. Ortu belajar melepas. Di sini orang tua belajar melepas. Jangan di gereja juga digondelin melulu, biarin belajar. Ya, lepas. Tetapi istimewanya di gereja, orang tua masih bisa mengawasi, memantau, sampai nanti dewasa mandiri, jasmani, jiwani, dan rohani. Seperti Yesus. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua, ya. Yang kedua. Ayo anak-anak muda mulai aktif di gereja, yang belum aktif mulai aktif. Ini nanti lihat jadwal menara doa, saya masukkan anak-anak muda. Retreat, panitia-panitia, nanti anak-anak muda harus ambil bagian ya, retreat ya. Kita harus mulai gerakan anak-anak muda. Disinilah waktunya. Di sini semua diberi kesempatan ya. Silakan datang, pakai fasilitas tempat ini ya. Kalau bingung cari Sima, cari papanya juga boleh ya. Nanti bukain, soalnya sudah datang kok ditutup gitu ya. Nanti dibukain. Next berikutnya, yang terakhir ya. Nah, yang terakhir ini penting. Tetaplah bersama dalam rencana Bapa. Ayat 51-52 diakhiri perikop ini dengan lalu Yesus pulang bersama-sama mereka, papa mamanya Yusuf dan Maria, ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besar, dan makin dikasihi Allah oleh Allah dan manusia. Saudara lihat, Yesus pulang mengikuti orang tuanya dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Kesimpulan dari poin ini, yang terbaik bagi anak-anak usia remaja adalah tetap bersama orang tuanya. Yang terbaik bagi anak-anak usia remaja adalah tetap bersama dengan orang tuanya. Saya tahu usia-usia ini usia-usia ingin belajar mandiri. Tapi usia 12 tahun ke atas itu juga usia-usia cari jati diri dan masih labil.
12 tahun ke atas sampai apa? Sampai usia berapa Pak? Harus tetap bersama orang tua. Saya mau tanya, Yesus usia berapa tinggalkan keluar dari rumah? Yesus usia berapa? 30. Jadi 30 itu maksimal sama orang tua. Kalau sampai umur 30 enggak keluar rumah, tendang, saudara. Tapi di bawah itu mesti deket sama orang tua, sama-sama orang tua. Ya, yakin percaya usia 12 tahun ke atas sebelum 30 itu paling baik sama orang tua. Ya, paling aman. Semalam saya nonton film God is a bullet. God is a bullet. Tuhan adalah peluru. Itu film didasari kisah nyata tahun 1999 di Amerika, di mana banyak anak gadis usia belasan hilang diculik. Di tahun itu banyak sekali. Dan mengerikan saudara filmnya. Mengerikannya apa? Itu diculik sama gangster, geng-geng. Kalau di sini lebih cocok modelnya kayak anak-anak pang begitu. Dibawa ke jalan-jalan. Nah supaya anak itu nggak lari, penampilannya dirubah, ditato wajahnya, digundulin kepalanya. Jadi sampai orang tuanya ketemu tuh nggak lihat itu anaknya. Dan yang lebih mengerikan, disuntik obat bius sehingga tergantung sama kelompok itu. Film itu terjadi karena anaknya diculik. Tapi yang sekarang terjadi banyak. Anak ndak diculik, lari dari rumah. Ya, saya kasih tahu anak-anak muda yang terbaik usia remajamu adalah bersama orang tuamu. Memang kadang-kadang, mama terlalu, papa banyak aturan. Tapi yakinlah percaya, usia-usia saudara terbaik bersama orang tua. Ya. Maka jaga. Karena untuk bisa bersama ini mesti jaga kebersamaan. Ya. Maka ada perintah orang tua, bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Anak tunduk taat pada orang tuamu. Itu firman-firman yang menjaga supaya kita hidup bersama. Supaya kita dalam perlindungan otoritas Tuhan. Otoritas bagi seorang anak itu ada pada orang tuanya. Supaya tidak salah pergaulan. Baru-baru ini Pak Yusa kirim link. Pesta gay, aduh saya ngelihat, aduh. Laki-laki sama laki-laki, aduh. Itu kan itu nggak terjadi tiba-tiba. Itu kan rusak karena apa? Itu roh loh Bapak Ibu. Orang laki-laki yang pernah di seksual dengan laki-laki itu ketempelan roh itu susah itu. Ya. Bukan tidak bisa disembuhkan, bisa. Kalau ketemu Yesus secara pribadi. Tapi itu yang terjadi di masyarakat kita. Tawuran. Siapa yang tawuran? Usia remaja. Karena lagi full power, nggak ada salurannya. Salurkan di rumah Tuhan. Pelayanan. Aktivitas. Tapi bukan juga datang ke rumah Tuhan ngegame. Sekali-kali boleh, saya nggak anti game juga. Tapi kalau tiap datang cuman karena di sini ada wifi game yuk. Ya aktivitasnya nggak menang. Ya aktivitasnya aktivitas yang memuliakan Tuhan, yang mendukung pelayanan. Saudara bertumbuh di sana, berorganisasi, bertumbuhlah. Saya undang-undang, mari anak-anak jemaat, ayo pakai latihan di sini, terus saja berkomunitas, ya pasti akan bertumbuh bersama. Ya. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Kita rindu setiap keluarga diberkati. 1 bulan Juni kita bicara tentang keluarga. Tapi hari ini khusus untuk yang pemuda remaja. Ya,
Kalau Bapak Ibu diberkati, ada teman-teman yang hari ini tidak sempat hadir, kirimkan linknya YouTube ya, untuk yang punya anak-anak remaja supaya diberkati. Mari kita datang pada Tuhan, kita menerima perjamuan kudus. Ada satu pujian memberkati kita. Selagi masih remaja, serahkan hidupmu. Bapak Ibu, saya juga anak yang tidak mendapat perhatian lengkap dari orang tua. Tapi saya tertolong karena apa? Ada teman-teman saya bawa saya ke hadirat Tuhan. Saya ngalami hati Bapa di rumah Tuhan. Mama saya berdoa pagi siang malam. Itu yang membuat kemudian salah satu anaknya jadi hamba Tuhan dan mewarnai keluarga. Saya rindu setiap anak-anak yang ada, remaja yang ada, bertemu Tuhan secara pribadi. Dan kebenaran firman hari ini, walau singkat, sederhana saya sampaikan, memotivasi orang tua untuk mengambil komitmen pada tugas dan panggilannya masing-masing. Sebisa-bisanya hadir di usia ini bagi anak-anaknya. Kalau engkau terlewat banyak hal, bawa dalam doa setiap hari. Kalau masih bisa tumpangin tangan mereka, motivasi terus. Jangan sakiti hati anak-anakmu. Anak-anak hormati orang tuamu bersama dalam hadirat Tuhan yang terbaik bagi dirimu.